Karena memotong gaji lebih cepat terlihat, diskon mungkin semakin langka, barang lebih lama sampai. Nah, kalau Shopee mengurangi promosi dan operasionalnya, maka semuanya ini bakal turun omsetnya dan nggak menutup kemungkinan Shopee PHK ribuan karyawan. Shopee e-commerce yang menguasai sekitar 49,3% pangsa pasar e-commerce di Indonesia dikabarkan mem-PHK ratusan karyawannya. Jika ditarik selama 1-2 tahun ke belakang, maka sudah ribuan karyawan yang di-PHK oleh si Orange ini. Oh bisa ya? Apa penyebabnya? Dan apakah benar ini pertanda akan munculnya PHK besar di Indonesia? Mari kita audit. Temuan pertama, tamatnya era uang murah. Selama 1 dekade, startup digital banyak yang dimanja. Investor siram dana seolah dunia takkan pernah krisis. Gaji tinggi, kantor fancy, kopi dan snack gratis, dan retreat mulu ke Bali. Tapi semua itu bukan karena bisnisnya yang sehat. Itu semua dibayar oleh dana investor yang percaya pada pertumbuhan eksponensial. Selama valuasi naik, semua terlihat baik-baik saja. Masalahnya, dunia luar sudah berubah. Perang di Ukraina dan ketegangan US-China mengguncang segalanya. Suku bunga The Fed naik. Investor sadar, mimpi jangka panjang mereka ini semakin tidak pasti. Mereka butuh uang saat ini, sekarang. Hasilnya, PHK di mana-mana. Amazon, Google, Meta, bahkan Microsoft, dan Shopee, mungkin ini adalah awal gelombang baru di Indonesia. Teman yang kedua, Shopee rame tapi rugi. Bayangin, kamu punya warung yang tiap hari rame, tapi semua pelanggan cuma bayar pakai voucher. Kasirnya sibuk, tapi nggak ada uang yang masuk. Itulah Shopee. Mereka punya jutaan transaksi per hari, tapi mereka harus bayar subsidi ongkir, diskon, influencer, server teknologi, dan ribuan karyawan. Dan ketika tekanan datang, investor mulai nanya, kapan kamu mulai profit? Dan yang pertama dikorbankan bukan promosi, bukan diskon, tapi orang-orangnya. Karena memotong gaji lebih cepat terlihat di laporan keuangan daripada menghentikan promo. Padahal yang dibuang justru orang-orang yang dulu ikut membesarkan Shopee. Tapi itulah bisnis. Teman yang ketiga, PHK bukan sekali. Kita sering mikir PHK itu kayak tabrakan, satu kali selesai. Tapi di Shopee ini bisa jadi kayak rem tangan yang ditarik pelan-pelan. Satu tim dulu, bulan depan satu divisi, lalu tiba-tiba satu lantai semuanya sepi. Besok bisa jadi giliran kamu. Ini bukan ngarang-ngarang atau nakut-nakutin. Contohnya yang ada di Meta atau Facebook. Mereka juga begitu. Tahun 2022 sampai 2023, mereka nggak langsung mem-PHK besar-besaran. Awalnya restrukturisasi tim kecil, terus reorganisasi divisi, lalu beberapa bulan kemudian, boom, 11.000 orang kehilangan pekerjaan. Microsoft juga begitu, nggak bikin headline besar di awal, tapi kalau dijumlahkan selama tahun 2023, totalnya lebih dari 10.000 pegawai hilang. Ini strategi, PHK pelan-pelan supaya nggak bikin panik pasar, nggak bikin saham anjlok, dan terlihat masih baik-baik saja, masih terkendali. Langkah ini bisa jadi juga imbas dari kejadian di masa lalu. Apa itu? Kita ketemuan selanjutnya. Temuan keempat, mimpi Shopee menaklukkan dunia. Antara tahun 2020-2022, Shopee ini ekspansi agresif ke beberapa negara, contohnya India, Meksiko, dan Polandia. Mereka masuk sebagai pendatang baru, bakar uang habis-habisan, tapi gagal bertanding di medan lawan. India kabur dalam hitungan bulan. Meksiko tutup karena rugi. Polandia nasibnya juga serupa. Miliaran dolar lenyap demi mimpi jadi Amazon dunia. Tapi realitanya lebih mahal dari yang mereka kira. Shopee bukan Amazon. Mereka belum siap menghadapi kerasnya pasar global, regulasi yang ketat, kompetitor lokal yang tangguh, dan konsumen yang tidak loyal. Akhirnya Shopee pulang kampung, fokus ke Asia Tenggara, wilayah kekuasaan mereka. Tapi layaknya mudik, pulang kampungnya Shopee ini juga perlu duit, perlu biaya. Dan siapa yang harus bayar? Kita ke temuan kelima. Temuan kelima, siapa korban selanjutnya?
Kalau kamu pengguna Shopee, siap-siap harga barang mulai naik diam-diam. Barang yang dulu sering promo, tiba-tiba mungkin akan kembali ke harga normal. Diskon mungkin semakin langka. Barang lebih lama sampai karena pengurangan tim logistik. Customer service makin lelet, makin pelit respon karena timnya berkurang. Bagi seller pun bisa jadi bakal lebih banyak biaya-biaya siluman sehingga margin. Kalau kamu kerja di startup, kamu juga perlu lihat perusahaan kamu. Apakah perusahaan itu masih bakar-bakar duit atau beneran sustain, beneran profit? Shopee yang kelihatan megah dan besar aja bisa oleng. Gimana dengan startup kamu yang mungkin pendanaannya masih bulan demi bulan dan masih belum punya nafas panjang? Dan ingat, ini belum akhir. Masih ada dampak yang lebih serius yang kita bahas di temuan selanjutnya. Temuan keenam, efek domino. Efek domino dari PHK Shopee ini bisa menjalar ke seluruh ekosistem digital. PHK bisa jadi hanya pemangkasan satu biaya yang nampak. Yang nggak nampak bisa jadi biaya-biaya lain seperti biaya pemasaran juga akan ikut dihemat. Nah, kalau Shopee mengurangi promosi dan operasionalnya, maka para influencer, perusahaan agensi, vendor konser-konser, logistik seperti Ninja Express, JNT, JNE, dan kawan-kawan, startup pendukung seperti software vendor, platform analitik, hingga freelance developer, semuanya ini bakal turun omsetnya dan nggak menutup kemungkinan bakal ikut mem-PHK pegawainya di beberapa bulan ke depan. Apakah kamu siap? Sebagai penutup, jadi kalau kamu sekarang masih kerja, jangan fokus ke kerja kerasnya aja. Fokus juga ke pengembangan diri seperti upgrade skill, bangun personal branding, dan tetap humble. Karena bagaimana nasib kita ke depan, dengan siapa nanti kita bekerja, nggak ada yang tahu. Overall, gimana menurut kalian? Masuk akal atau saya yang terlalu berlebihan? Sampai jumpa di audit selanjutnya.